Halo sobat-sobatku, di video ini aku mau membagikan cerita horor dari film Inunaki Mura. Kisah sebuah desa yang memiliki masa lalu yang sangat mengerikan. Kita langsung aja ke ceritanya. Ada dua orang membuat vlog yang diawali dengan menunggu telepon umum berdering tepat jam 2 pagi dan saat jam 2 tepat telepon pun berbunyi. Akina mengangkatnya tapi tidak mendengar suara apapun. Akina langsung mengatakan akan segera ke sana, lalu menutup telepon. Sebenarnya Yuma tidak setuju melakukan ini, tapi Akina ngotot melanjutkan vlog untuk membuktikan tempat itu ada, beserta cerita menyeramkannya. Mereka mulai masuk terowongan melolong, sebelum masuk dalam desa. Saat memasuki desa, Akina menemukan sebuah papan yang sudah tergeletak bertuliskan, konstitusi Jepang tidak berlaku di luar titik ini. Akina semakin bersemangat berlarian melihat rumah-rumah penduduk yang sudah ditinggalkan. Akina melihat ada satu rumah kecil, Akina mengetuk pintu dan membukanya. Akina langsung meminta Yuma mematikan kamera karena ternyata itu adalah toilet dan Akina butuh ke toilet. Akina meminta Yuma menungguinya. Karena Yuma bosan menunggu, Yuma mencoba eksplor ke sekitarnya, lalu melihat sebuah rumah. Yuma penasaran dan masuk ke dalamnya. Di dalamnya ada kurungan-kurungan kecil terbuat dari kayu. Di dalam salah satu kurungan, Yuma melihat ada bercak berwarna merah disertai tulang binatang. Sementara, Akina telah selesai melakukan tugasnya, dan bersiap untuk keluar, tapi pintu telah terkunci. Akina mengira Yuma sedang menjahilinya. Tiba-tiba terdengar suara erangan di balik pintu dan lama-lama menjadi suara gonggongan disertai dorongan pada pintu seakan mau masuk. Tentu saja Akina ketakutan dan mundur hingga mendekat ke jendela. Tanpa disadari Akina, di luar jendela ada bayangan orang berdiri, sedangkan Yuma masih di dalam rumah itu sedang mengamati sebuah kaca yang bertuliskan 1949, Chikushi elektrik. Seketika tubuh Akina didekap dari belakang, membuat Akina menjerit ketakutan dan Yuma melihat dari kaca ada seseorang mengintip dari atap rumah yang bolong. Begitu Yuma melihat ke atas, tidak ada apapun di sana dan di saat itu Yuma mendengar jeritan Akina. Yuma segera berlari mendatangi Akina yang baru keluar dari toilet sambil menjerit ketakutan tidak terkendali. Yuma mencoba menenangkan tapi Akina berlari menuju terowongan. Yuma mengejar Akina dan saat Yuma berhasil menangkap Akina, Yuma menyadarkan Akina dan Akina mulai tenang. Yuma segera memeluk Akina. Saat itu Akina melihat di belakang Yuma, Akina kembali ketakutan dan berlari pergi. Yuma segera melihat ke belakang tapi tidak melihat apa-apa. Keesokannya, di rumah sakit, ada seorang gadis sebagai dokter psikolog bernama Kanae sedang menangani pasien anak kecil bernama Ryotaro. Ryotaro sering bermimpi buruk saat malam. Ibunya bernama Yuko bercerita bahwa setiap malam Ryotaro mengerang seperti melawan sesuatu tapi Ryotaro tidak pernah menceritakan apapun padanya. Perawat segera mengajak Yuko untuk berbicara di ruang lain agar Kanae bisa berdua dengan Ryotaro. Saat mereka telah berdua, Kanae mencoba bertanya apa yang disembunyikan Ryotaro. Ryotaro mengaku tidak bisa memberitahunya karena dilarang oleh ibu. Kanae mencoba membujuk bahwa ibu tidak bersamanya sekarang, tapi Ryotaro mengatakan ibu itu sambil melihat ke belakang Kanae. Kanae mulai bingung dan melihat ke belakangnya tapi tidak ada siapapun. Lalu Ryotaro pulang dan diantar oleh Kanae dan perawat sampai di lift. Saat masuk lift, ibu Ryotaro mengucapkan terima kasih dan meminta Ryotaro berpamitan. Ryotaro segera melambaikan tangannya, tapi mengarah ke sebelah Kanae. Kanae menoleh dan terkejut melihat seorang wanita di sampingnya membalas lambaian tangan Ryotaro. Kanae melihat kaca di belakang Ryotaro dan semakin jelas terlihat seorang wanita di sampingnya, lalu pintu lift tertutup. Kanae masih berdiri karena syok, lalu Yuma meneleponnya. Di rumah keluarga Morita, ayah dan ibu sedang melakukan penghormatan ke leluhur. Saat itu, Kanae baru pulang dan ibu menutup pintu. Di depan ruangan leluhur, Yuma sedang duduk dan Kanae bertanya kenapa meneleponnya. Yuma menjelaskan tentang tingkah Akina berubah menjadi aneh sejak kembali di pagi ini. Kanae masih bingung dan bertanya kemana mereka pergi. Yuma menjawab mereka dari terowongan melolong. Kota, adik mereka, mendengar percakapan itu, ikut bergabung karena dia sedang mengerjakan proyek tentang desa melolong yang terkenal keangkerannya. Kanae bingung kenapa Yuma bisa ke tempat itu. Yuma mengaku karena ide Akina. Kota menambahkan menurut isu yang menyebar, mungkin Akina telah dikutuk. Ayah keluar dari ruangan menghentikan pembicaraan mereka dan meminta Kota pergi bermain. Ayah juga memperingatkan Yuma agar tidak menceritakan hal-hal aneh pada Kota, lalu ayah pergi, demikian pula Yuma. Kanae mengikuti Yuma ke kamarnya, ternyata Akina berada di sana sedang menyanyikan lagu aneh yang terus diulang-ulang sambil menggambar sesuatu. Kanae masuk dan menyapa Akina, demikian juga dengan Akina. Saat Kanae mau memeriksa badan Akina yang penuh luka, Akina menghindarinya dan berkata bahwa dia baik-baik saja. Akina juga berkata, aku melihatnya, saat anjing menghadap ke barat, ekornya mengarah ke timur, tapi kalau anjingnya putih, di situ terdapat ekor.
Benar bukan? Lalu Akina berdiri untuk ke toilet. Kanae mencoba menganalisa kemungkinan sindrom terikat budaya atau gangguan psikotik singkat. Yuma merasa bukan itu yang dimaksud tapi hal aneh yang pernah dilihat Kanae waktu kecil. Kanae tidak mau membahasnya. Kota di kamarnya sedang melihat hasil rekaman Akina, lalu mendengar Akina bernyanyi, Kota segera mengeluarkan kartu memori dari kamera dan melihat keluar jendela. Akina berjalan dan bernyanyi dengan kaki basah, lalu melihat Kota sambil tersenyum, dan terus berjalan. Kanae melihat gambar Akina, lalu bertanya pada Yuma, menurutmu ini apa? Yuma hanya bisa merasakan merinding saat melihatnya. Kota mengetuk-ngetuk jendela kamar Yuma untuk memberitahu tentang Akina yang dilihatnya. Yuma langsung berlari keluar mencari Akina, demikian juga Kanae dan Kota. Tidak lama, Yuma mendapat telepon dari Akina. Akina berkata bahwa sudah waktunya dia pergi. Suara Akina terdengar semakin dekat hingga mereka bisa saling berpandangan dan seketika Akina sudah terbaring di lantai setelah naik tower dan terjun bebas. Yuma masih syok dengan kejadian yang terlalu cepat ini. Di rumah Akina, banyak tamu datang untuk melayat Akina. Ikuo, ayah Akina, begitu marah pada Yuma menanyakan apa yang terjadi. Ikuo juga mendekati Akira, ayah Yuma, meminta pertanggungjawaban yang menyebabkan anaknya pergi karena perbuatan Yuma. Kakek Akina menghentikan Ikuo dan segera minta maaf pada Akira. Dokter Yamanobe memberitahu Akira telah melakukan otopsi pada Akina dan mengetahui bahwa paru-paru Akina dipenuhi air seakan-akan Akina tenggelam. Akira berterima kasih dan Dokter Yamanobe berpesan, untuk berhati-hati karena dia merasa Kanae telah merasakan sesuatu. Saat dokter pergi, bertemu dengan Kanae. Kanae menyapanya, Dokter Yamanobe berpesan, jika perlu bicara dengannya, Dokter Yamanobe selalu bersedia. Kanae berterima kasih, lalu Dokter Yamanobe pergi. Yuma masih bersedih atas kepergian Akina, lalu mengambil baju yang dipakai terakhir. Saat Yuma mau mengembalikannya, tidak sengaja, Yuma melihat sebuah buku kehamilan milik Akina yang artinya Akina sedang mengandung anak Yuma. Yuma semakin bersedih. Kanae datang ke kamar Kota, saat itu Kanae melihat Kota sedang memasukkan sesuatu dalam sebuah kotak kecil. Kota berkata akan berhenti mengerjakan proyeknya sambil membawa palu untuk menghancurkan proyeknya yang ditutup kain, Kanae segera menghentikannya. Kanae membuka kainnya dan melihat karya Kota membuat miniatur daerah desa melolong, Kanae segera memujinya. Kota merasa takut dirinya akan dikutuk seperti Akina, Kanae tidak mengetahui hal itu tapi merasa Yuma masih baik-baik saja. Lalu Kanae bertanya di mana sebenarnya desa melolong. Kota juga tidak mengetahui tempatnya karena sebenarnya desa itu telah terhapus dari peta, sambil Kota menjelaskan proyeknya, ada terowongan dan bilik telepon terkutuk sambil menaruh kotak berisi sesuatu dekat jembatan merah. Kota mendengar suara Yuma bersama teman-temannya, Kota langsung melihat ke jendela dan berlari meninggalkan Kanae. Kanae memanggil Kota dan mengikuti sampai di pintu kamar, lalu Kanae merasakan ada sosok orang berdiri di dalam kamar Kota. Kanae segera melihat ke dalam kamar tapi tidak ada siapa-siapa. Yuma dan 4 orang temannya kembali ke desa melolong. Ada satu teman menunggu di mobil sambil mendengarkan radio, tapi anehnya suara nyanyian radio tiba-tiba tercampur nyanyian lain, dan seketika channel radio berpindah-pindah sendiri. Karena bingung, tidak sengaja melihat ke spion dan di belakangnya ada bayangan kepala yang bergerak lalu menghilang. Dia semakin ketakutan ditambah mobil yang seketika bergerak maju menabrak pagar di depannya, menyebabkan kepalanya sedikit berdarah terbentur setir mobil. Dia melihat kembali kaca spion muncul bayangan manusia sedang duduk di belakangnya, karena tidak kuat, dia segera berlari keluar dari mobil. Di bagasi mobil, ternyata ada Kota yang ikut diam-diam. Yuma dan 3 teman yang lain sampai di depan terowongan melolong yang tertutup batu-batu besar. Yuma bingung karena sebelumnya batu-batu itu tidak ada. Temannya mencoba menghentikan perjalanan ini, tapi Yuma semakin nekat memanjat batu-batu itu untuk bisa masuk dalam terowongan. Sementara di rumah sakit, Kanae sedang mengamati Ryotaro di ruang bermain. Kanae dipanggil Dokter Uchida, karena Keisuke, ayah Ryotaro ingin bicara dengannya. Saat berjalan, Kanae melewati lorong gelap di sebelahnya, terlihat ada sosok wanita sedang berdiri di sana. Kanae berhenti sejenak untuk memastikan penglihatannya. Tapi Dokter Uchida memanggilnya kembali. Saat itu Keisuke mengaku bahwa Ryotaro bukanlah anak kandung mereka, anak dan istrinya tidak tahu akan hal ini. Dokter Uchida membantu menjelaskan bahwa Yuko, istri Keisuke, melahirkan anak yang mati 5 tahun yang lalu. Saat itu, Keisuke mengajukan adopsi tanpa memberitahu Yuko. Anak yang diadopsi dari seorang ibu tunggal, tanpa sanak saudara, yang telah meninggal saat melahirkan di rumah sakit ini. Keisuke berpesan agar Kanae tidak memberitahukan hal ini pada Yuko. Kanae setuju dan langsung keluar ruangan, tapi di lorong gelap, sosok wanita itu telah pergi. Ryotaro melemparkan bola dan ditangkap Kanae, Kanae mengembalikannya pada Ryotaro dan Ryotaro berterima kasih.
Lalu Kanae mau mengajak bicara Ryotaro, seketika Kanae melihat ada seorang wanita berdiri di sebelah Ryotaro. Kanae mulai ketakutan, Ryotaro meminta Kanae tidak takut pada ibu dan Ryotaro melihat ke arah wanita yang berdiri di sebelahnya. Kanae seketika berteriak, pergilah. Kanae tersadar lalu minta maaf. Kota menuju terowongan sedangkan ketiga teman Yuma menuju mobil. Kota bersemangat dan segera mengeluarkan kamera miliknya, lalu mendengar suara Yuma di dalam terowongan. Kota menaruh kameranya di atas batu dan memanjatnya agar bisa melihat ke dalam terowongan. Kota memanggil Yuma, Yuma terkejut melihat Kota, Yuma meminta Kota tidak ikut turun, tapi di belakang Yuma ada sosok wanita. Yuma mendekati Kota, dan meminta Kota mengarahkan lampu senter padanya. Saat sedang memanjat, tiba-tiba Kota terjatuh, dan ada tangan yang mengambil lampu senter Kota, Yuma kembali turun dan memegang tangan yang dikira Kota tapi salah, ternyata tangan sesosok wanita dengan mulut terbuka. Yuma terkejut dan Kota memanggil dari belakangnya, Kota sedang dipegangi oleh bayangan wanita. Semakin banyak bayangan manusia mendekati Yuma sambil menyanyikan lagu seperti yang dinyanyikan Akina setelah dari desa melolong. Yuma dan Kota berteriak tanpa bisa keluar dari terowongan. Lalu, teman-teman Yuma bersama polisi dan keluarga Morita datang ke depan terowongan. Keisuke merasa heran kenapa terowongan ini masih ada dan kenapa tidak ditutup total. Ayano segera mendekati terowongan karena melihat kamera Kota. Teman Yuma mengaku bahwa Yuma tidak mengajak Kota. Kanae segera minta tolong pada polisi untuk segera melihat ke dalam, tapi Ayano langsung naik batu dan segera ditarik oleh Keisuke, Kanae dan polisi. Ayano jadi tidak terkendali, polisi yang memeganginya terpental, digantikan Keisuke tapi tiba-tiba Ayano menggigit tangan Keisuke hingga berdarah. Setelah itu, Ayano mulai sadar dan mengkhawatirkan Keisuke, tapi Keisuke segera mendorong Ayano. Ayano mengusap mulutnya dengan cara yang aneh. Malamnya, Kanae bertugas menjaga Ryotaro yang sedang rawat inap setelah mengalami serangan panik. Perawat memberitahu keadaan Ryotaro sudah membaik dan sedang tertidur ditemani orang tuanya. Saat itu, Dr. Uchida bersama para perawat sedang lewat terburu-buru menunggu lift. Kanae menyapa Dr. Uchida dan salah satu perawat memberitahu bahwa Dr. Yamanobe sedang dalam kondisi kritis tapi belum diketahui penyebabnya. Perawat menambahkan, dia seperti tenggelam di rumah. Lift terbuka dan mereka segera masuk. Ryusei, teman Yuma, seketika mengalami mogok sepeda tepat di depan telepon umum dekat jembatan merah. Sinyal HP pun tidak ada. Yuji mendapat telepon dari nomor tidak dikenal, saat diangkat, terdengar suara Ryusei berkata, motorku mogok. Apa bisa tolong menjemputku? Aku di jembatan merah, tolong cepat, di luar sini aneh. Yuji menjawab, baiklah, tunggu di sana. Yuji dan Hiro telah sampai di telepon umum dekat jembatan merah. Mereka segera memanggil Ryusei tapi Ryusei tidak ada di tempat. Tidak lama, telepon umum berbunyi, mereka mulai ketakutan dan tidak ada yang mau angkat telepon. Di rumah sakit, Kanae telah menggantikan orang tua Ryotaro dan ketiduran di samping Ryotaro. Saat itu, Ryotaro terbangun dan terlihat lewat kaca kecil di pintu, ada siluet orang yang seakan mau masuk. Kembali ke teman Yuma, akhirnya Hiro mengangkat telepon, terdengar suara Ryusei, berkata, motorku mogok, apa bisa tolong menjemputku, aku di jembatan merah, tolong cepat, di luar sini aneh. Yuji mengambil alih telepon dan mendengarkan suara Ryusei dengan ucapan yang sama, diulang-ulang. Pintu bilik telepon tiba-tiba tertutup dan tidak bisa dibuka. Kembali ke rumah sakit, Kanae mulai terbangun dan Ryotaro tidak ada. Kanae segera keluar kamar, dan melihat Ryotaro sedang berdiri di depan kamar pasien lain. Kanae mendekati Ryotaro, Ryotaro berkata, orang tua itu memanggilku. Kanae mendengar sekelompok orang bernyanyi lagu yang sama dengan Akina dari dalam kamar itu dan terlihat melalui kaca pintu bayangan hitam manusia sangat banyak. Di telepon umum, mereka masih berusaha membuka pintu. Seketika ada cap telapak tangan mengelilingi di kaca bilik. Mereka semakin ketakutan. Hiro memegang cap telapak tangan itu dan ternyata meninggalkan bercak hitam di tangannya. Kanae mulai masuk dan ternyata pasien di kamar itu adalah Dr. Yamanobe. Saat Kanae mendekati Dr. Yamanobe, tiba-tiba Dr. Yamanobe memegang tangan Kanae sambil berkata, lari, airnya datang, lari. Bilik telepon mulai dimasuki air dari bawah. Air terus bertambah dan mereka bingung harus melakukan apa. Bilik semakin dipenuhi air dan mereka hampir tenggelam, ternyata di luar bilik banyak roh mengelilingi bilik. Setelah mereka tidak bernafas lagi, para roh itu mulai pergi meninggalkan. Sementara di rumah sakit, Kanae yang dikelilingi bayangan hitam, segera keluar dan menggandeng Ryotaro berlari. Bayangan itu masih mengejar hingga Kanae menggendong Ryotaro berlari dan masuk di kamar dan duduk di pojokan. Kanae memeluk Ryotaro untuk melindunginya dari kerumunan roh yang mengelilingi mereka. Saat tersadar, Kanae masih memeluk Ryotaro dan seketika di dalam selimut Ryotaro ada sesuatu yang bergerak, lalu muncul satu roh kakek berkata, itu karena kamu membawa darah pembunuh anjing, sambil tangannya terjulur ke Kanae.
Kanae menjerit dan tersadar di kamar Ryotaro. Seorang perawat masuk kamar, mengabarkan pada Kanae bahwa Dr. Yamanobe baru saja meninggal dunia. Besoknya, Ryusei, Yuji dan Hiro di dalam bilik telepon dalam keadaan tidak bernafas dan juga ada bekas air. Sedangkan di depan terowongan, polisi membawa barang dari dalam terowongan berupa kotak milik kota. Ayano berusaha merebut kotak itu, tapi polisi berlari membawa benda itu sebagai barang bukti. Kanae pulang dan melihat Akira sedang duduk di sofa. Kanae mencoba bertanya pada Akira tentang apa yang sebenarnya terjadi karena Yuma dan Kota sudah pergi, ditambah Dr. Yamanobe telah meninggal semalam. Akira terkejut tapi tidak mau menjelaskan pada Kanae tentang apa yang dilakukan leluhur sebelumnya. Akira hanya berkata beberapa darah tidak boleh bercampur, lalu pergi meninggalkan rumah. Kanae masih bertanya-tanya dan pergi ke rumah kakek, kakek menyambut Kanae dan mengajaknya masuk. Kakek merasa kedatangan Kanae membuat Yae, istrinya juga pasti senang karena sewaktu Kanae kecil, Kanae suka berbisik-bisik dengan nenek. Kanae melihat halaman belakang dan mengingat masa kecilnya. Saat itu Kanae menangis, lalu duduk di samping nenek. Nenek telah mengetahui apa yang terjadi, walaupun Kanae belum mengatakannya, yaitu Yuma telah mengambil permennya padahal nenek memberi jumlah yang sama. Nenek menghibur Kanae, jangan khawatir, dia akan kena batunya. Dari kejauhan, Kanae melihat Yuma sedang bermain pedang sendiri di makam keluarga Nakamura. Tidak lama, Yuma melompat dan terjatuh. Nenek tertawa melihat Yuma dan Kanae tersenyum. Seketika Kanae bertanya, nenek itu siapa? Nenek menjawab, dia selalu mengawasiku, jangan khawatir dan jangan takut padanya. Kembali masa sekarang, kakek membawakan minuman dan bercerita bahwa Yae selalu bisa menebak apa yang bakal terjadi dan itu selalu tepat, dan dulu, saat bayi, Yae ditinggalkan di depan rumah, mungkin berasal dari desa yang dulunya dekat desa ini. Kanae menebak nenek berasal dari desa Melolong. Kakek terkejut Kanae mengetahui desa itu, tapi kakek tidak tahu pasti, apakah Yae lahir di desa itu. Kanae mengatakan keinginannya ke desa itu. Kakek segera berkata bahwa saat ini desa Melolong berada di dasar bendungan. Kanae pun terkejut. Kanae segera pergi ke bendungan yang dimaksud kakek. Saat itu Kanae merasakan ada seseorang berdiri di belakangnya. Kanae segera membalikkan badan dan memegang tangan pria itu. Kanae bingung karena ternyata pria itu bisa dipegangnya. Pria yang bernama Kenji itu ingin menunjukkan sesuatu pada Kanae. Di suatu tempat, Kenji memutarkan sebuah video rekaman. Kenji menceritakan bahwa video ini menunjukkan kehidupan desa Melolong. Penduduk desa suka berburu anjing liar sehingga desa lain enggan berhubungan dengan mereka. Lalu beberapa orang datang menawarkan bantuan. Penduduk desa suka menyanyikan lagu yang sama dengan Akina nyanyikan. Kenji sendiri bukan dari desa Melolong. Tim yang mengaku memberikan bantuan memasang papan bertuliskan, konstitusi Jepang tidak berlaku di luar titik ini, ternyata mereka memiliki maksud tersembunyi. Mereka adalah agen sebuah perusahaan listrik, mereka memberikan cap di leher penduduk dan memaksa penduduk pergi dari desa agar mereka bisa membangun bendungan. Salah satu dari tim itu adalah kakek buyut Kanae. Mereka juga mengurung gadis-gadis desa dan menyebarkan cerita jika mereka kawin dengan anjing. Kanae tidak kuat melihat apa yang dilakukan kakek buyutnya itu. Roh-roh penduduk desa datang dan menyanyikan lagu mereka. Kanae berlari pergi. Kanae naik mobilnya untuk pulang. Saat Kanae melewati jembatan merah, di dekat telepon umum, Kanae melihat roh Ryusei, Hiro dan Yuji. Kanae sempat memberhentikan mobilnya, dan melihat mereka berlari mau masuk mobil. Kanae segera menginjak gas lagi, tapi mereka masih mengejar. Saat melewati tempat jatuhnya Akina, tiba-tiba roh Akina jatuh di depan kaca mobil, Kanae terkejut dan memberhentikan mobilnya. Roh Akina menghilang, Kanae menginjak gas lagi tapi saat melihat spion, Kanae melihat roh ketiga teman Yuma sudah duduk di kursi belakang dan Akina duduk di kursi depan. Malam pun tiba, Kanae terbangun dan mereka pun telah pergi. Kanae turun dari mobil dan melihat, dinding rumah penuh dengan coretan, kata-kata makian bahkan pengusiran. Kanae langsung masuk rumah dan melihat ayah sedang duduk. Lalu terdengar suara, Kanae berlari menuju asal suara. Kanae membuka pintu melihat ibu duduk di lantai sambil bernyanyi. Ayano membuka mulutnya dan keluarlah taring, lalu makan seperti gaya anjing, Kanae ketakutan dan Akira datang memegangi Ayano. Kanae hanya bisa menangis melihat ibu dan berlari pergi ke kamar Kota. Kanae mengingat Kota menaruh kotak sebagai bilik telepon. Kanae segera mengambilnya dan membuka isinya adalah kartu memori kamera. Kanae segera membuka isi kartu memori di komputer Kota, dan melihat video rekaman Akina. Kanae mengetahui bahwa semuanya diawali dari telepon umum pada jam 2 pagi. Kanae segera pergi. Kanae menunggu di depan bilik telepon, saat tepat jam 2 pagi, telepon pun berbunyi, dan Kanae mengangkatnya. Kanae mendengar suara Kota minta tolong. Kanae berkata, tunggu aku, lalu menutup telepon. Kanae berjalan hingga di depan terowongan, tapi batu-batu penghalang tidak ada. Saat berjalan masuk, seketika Kenji datang dan meminta Kanae melakukan sesuatu.
Kanae mengikuti Kenji. Di dalam desa, Kenji dan Kanae melihat orang-orang terbaring di tanah. Kanae bingung melihat itu. Kenji menjelaskan, perusahaan listrik itu mengatur agar desa ini seolah-olah tidak pernah ada, dan segera tempat ini akan lenyap di bawah bendungan, desa akan dihapus dari peta. Kenji mengajak Kanae menuju gudang, aku yakin adikmu berada di gudang. Kanae mengikuti Kenji dan melihat kurungan-kurungan. Di salah satu kurungan, Kanae ditarik dan ditutup mulutnya, Kanae ketakutan. Ternyata dia adalah Yuma dan juga ada Kota. Pintu mereka telah digembok. Yuma memberitahu bahwa kuncinya berada di belakang. Kanae segera menuju ke belakang. Kenji membuka rantai di pintu dengan perlahan, di mana di dalamnya ada seekor anjing sedang tertidur. Mereka masuk perlahan dan Kanae berhasil mengambil kunci. Saat mau kembali, Kenji memanggilnya untuk mengikutinya. Kanae terpaksa mengikuti Kenji masuk dalam ruangan, di sana ada seorang bayi dan seorang gadis yang lehernya dirantai. Di situ juga ada anjing yang tertidur. Kenji segera menggendong bayi untuk diserahkan pada Kanae, agar membawa bayi itu pergi sebelum desa kebanjiran. Ibu bayi itu bernama Maya mulai sadar, dan meminta untuk mengembalikan bayinya. Kenji menahan Maya dan segera menyuruh Kanae segera pergi. Kanae pergi, dan segera menutup pintu kembali agar anjing tidak ikut keluar. Kanae menyerahkan kunci pada Yuma. Mereka pun berhasil pergi dari gudang itu, sementara Maya berubah menjadi siluman anjing. Mereka bertiga berlari sampai di terowongan. Kota merasa kelelahan dan meminta Yuma dan Kanae menunggunya. Di belakang Kota muncul Kenji yang meminta untuk berlari. Di belakang Kenji ada Maya yang sudah berubah. Mereka bertiga terlalu syok dan mereka hanya bisa diam memperhatikan Maya. Setelah itu, seluruh penduduk desa mulai datang termasuk Dr. Yamanobe dan juga Akina. Yuma melihat Akina, berkata, Akina itu bukan bayi kita. Sekali lagi Kenji memegangi Maya, tapi Kenji kalah kuat. Maya melompat-lompat semakin mendekati Kanae. Saking ketakutannya mereka, seakan-akan mereka mematung. Akhirnya, Yuma memegangi Maya dan Maya menggigit bahu Yuma. Kenji kembali memegangi Maya. Yuma segera menyuruh Kanae pergi. Kanae berdiri dalam kebingungan hingga akhirnya Kanae mengajak Kota berlari. Mereka berdua berhasil keluar dari terowongan, dan terus berjalan hingga di depan rumah kakek. Sekilas, memori kakek saat kecil keluar dari rumah melihat ada bayi lalu dia membawanya masuk ke dalam rumah memberitahukan ayahnya. Kakek masa kini juga keluar rumah, melihat Kanae dan Kota terbaring di tanah. Kakek berusaha membangunkan mereka, lalu kakek membawa mereka ke rumah sakit. Kanae terbangun dan melihat Kota tertidur di ranjang sebelahnya. Kota juga terbangun menceritakan mimpinya, di mana Yuma telah menyelamatkan mereka berdua dari gadis monster. Kanae mengingatkan Kota bahwa gadis itu bukan monster, melainkan Maya, nenek buyut mereka, jika tidak ada dia, mungkin kita juga tidak dilahirkan. Setelah itu, ada pasangan sejoli sedang berfoto-foto di depan bendungan. Saat memeriksa hasil foto di HP, mereka melihat ada seseorang mengambang di bendungan. Polisi memanggil Kanae untuk memastikan identitas jenazah Yuma. Setelah Kanae mengonfirmasi jenazah, polisi segera menutup tubuh jenazah. Kanae menahannya karena melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Yuma. Polisi berusaha menutupinya, tapi Kanae memaksa membukanya, dan saat itu Kanae melihat ada dua orang yang menempel di tubuh Yuma yaitu Kenji dan Maya. Kanae dan kakek datang ke makam keluarga Nakamura. Kanae membawa papan nama Kenji dan Maya. Kanae merasa senang karena kakek dan nenek buyut kini telah bersama nenek. Kakek juga merasa bahwa Yae sekarang bahagia karena bisa bersama orang tuanya. Setelah melakukan penghormatan, Kanae melihat roh Yae, Kenji dan Maya ada di sana. Sedangkan Ayano baru saja keluar dari rumah sakit ditemani Akira dan Kota. Di rumah sakit, orang tua Ryotaro mengucapkan terima kasih pada Kanae. Kanae berpesan bahwa Ryotaro memiliki indera yang tajam sehingga jangan menyangkalnya jika dia mengatakan hal aneh. Kanae mengucapkan selamat tinggal pada Ryotaro dan Ryotaro berbisik ada pesan dari ibu untuk menyampaikan salam untuknya. Kanae tersenyum dan mereka pergi, tapi Ryotaro membalikkan badan dan melambaikan tangan. Kanae membalas melambaikan tangan. Kanae membalikkan badan dan berjalan. Ibu Ryotaro masih menemani Ryotaro, seketika pupil Ryotaro berubah melebar. Kanae pun mengeluarkan taring dan mengusap mulutnya. Kemungkinan ibu asli Ryotaro adalah penduduk desa Melolong, bagaimana menurut kalian? Demikianlah sekilas cerita dari film horor Inunaki Mura, ketamakan manusia selalu memberikan dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi tetaplah berbuat kebaikan bagi orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.